para pemangku bangsa ini bila mereka tidak melakukan keadilan. Yang jelas apa yang dilakukan oleh Kang Mas Subhan, sarjana hukum, magister hukum, untuk menggugat kewarganegaraan klien Pak Alwi adalah mengingatkan, membuka mata semua anak bangsa bahwa mereka bukan warga negara Indonesia. Itu. Kemudian yang paling penting lagi, kita telah membuat banyak laskar. Ada laskar Sabilillah, Perjuangan Wali Songo Indonesia, yang sangat solid, yang sangat luar biasa gebrakannya, dengan panglimanya yang ganteng, gagah, berhidung mancung, Gus Abbas Bunter, yang mirip-mirip dengan orang Arab asli, kan begitu. Ada Laskar Mataram, Alap-alap Mataram, dan lain sebagainya. Banyak sekali kita para pejuang Nusantara yang bangkit. Mari kita jaga daerah kita masing-masing. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah cuplikan ya. Sekarang sedang dipermasalahkan ya oleh pribumi ya di Nusantara ya, bahwa mereka itu tidak punya ya kewarganegaraan Republik Indonesia. Mari kita lanjutkan supaya tidak gagal paham. Ya, silakan. Makam-makam palsu dari pembelokan sejarah, kita jaga mimbar-mimbar pengajian yang itu akan meracuni generasi muda kita untuk nanti mereka menjadi budak dari orang-orang palsu yang akan membelokkan sejarah Nusantara. Contoh, di Solo ada Masjid Piroyudan, masjidnya Pakubuwono ke-10, seorang raja yang kaya raya, yang menyokong gerakan Budi Utomo 1908, yang membiayai, yang menyokong BPUPKI dengan mengirimkan seorang abdi dalamnya seperti Rajiman Widyodiningrat untuk menjadi ketua BPUPKI, dan mengutus cucunya nanti pahlawan nasional Pangeran Hamijoyo masuk di dalam BPUPKI. Itu Masjid Piroyudan Pakubuwono telah menjadi Masjid Asgaf. Demikian juga di Pasuruan ada masjid peninggalan keturunan dari Adipati Adiningrat bin Pakubuwono II, sekarang juga menjadi Masjid Asgaf. Alhamdulillah keturunan Niti Adiningrat, para pejuang Nusantara di Pasuruan, baik dari PWI, dari NAAT, dari NU, Banser, semuanya itu ikut pakai belangkon, ikut pakai jarit untuk meramaikan tiap malam bulan purnama di Pajimatan di depan Masjid Jamek, Masjid Agung Pasuruan, untuk ziarah ke makam Niti Adiningrat sebagai adipati pemangku asli Pasuruan. Artinya apa? 500 sampai 1000 orang tiap malam bulan purnama pakai belangkon, sholawatan dengan langgam Jawa, ziarah ke makam Pajimatan, pendiri, pahlawan, dan orang yang memiliki warisan asli Pasuruan. Alhamdulillah, semoga di daerah-daerah lain timbul kebangkitan yang sama. Dan mohon maaf, kita harus lebih maju melangkah. Tidak perlu ditanggapi orang-orang tidak penting, tidak jelas, orang-orang pekok seperti Haplogroup L, Cikori, Bangladesh, itu tidak perlu. Gak ada gunanya. Itu manusia-manusia yang cari cuan, cari rupiah. Orang gak jelas itu orang yang hanya nimbrung, pengkhianat kanan kiri. Siapa yang bisa ngasih duit dia akan berpihak. Wah, itu gak perlu ditanggapi itu, Bangladesh itu. Karena apa? Haplogrupnya L, Haplogroup L India. Jelas orang Bangladesh itu sama itu dengan Rohingya itu, pengungsi-pengungsi gak jelas itu. Sama lagi itu yang pinter muter-muter si Suneo. Siapa itu yang Haplogroup R seperti Benyamin Netanyahu, ya Perdana Menteri Israel. Yang iya si Matt Romley yang ngaku historian, ternyata palsu, cuma 2 SKS. Nggak perlu ditanggapi, dia itu semua penipu palsu. Nggak ada, itu hanya cari cuan kepada Robito Alawiyah. Robito Alawiyah atau Mbak Alwi ini penipu, ditipu lagi sama orang-orang penipu ini. Tapi ya hebatlah bisa menipu penipu. Berarti kan luar biasa prestasinya. Itu saja. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Ikut lagi nanti. Itu sebenarnya saya mau nanyain itu, nanti ada pertanyaan. Saya mau ke Kiai Nuriyah Hadi Negoro. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar ya? Lama tidak berjumpa. Baru pulang kerja. Oke. Iya. Bagaimana Kiai melihat situasi terkini tentang polemik nasab dan
pengubahan sejarah, pemalsuan makam, dan progres-progres lainnya ya. Barangkali ada pandangan dipersilakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Yang kami hormati para kiai, para pejuang yang ada di channel ini dan para pemirsa pendengar semua di seluruh dunia, khususnya Yai Haji Imaduddin Usman, RT Pake, Gus Rifki, Gus Fuad, dan lain-lain sebagai simbol dari perjuangan perlawanan, dari penindasan, penipuan, pembodohan, pembelokan sejarah, dan pengkaburan sekaligus pemalsuan kuburan dan semuanya yang sangat-sangat menegakkan. Alhamdulillah yang ada di channel ini, yang live sore hari ini adalah benar-benar orang-orang yang murni berjuang demi negeri dan agama ini. Jadi insya Allah tidak ada yang namanya pembangkangan ya seperti Kang Mas Polri. Jadi jangan sampai terjadi, karena ini perjuangan yang bukan karena siapa, hanya karena lillah dan lil ummah secara ammah keseluruhannya. Yang kami hormati para kiai, saya baru mengikuti detik-detik dan menit akhir dari apa yang disampaikan oleh KRT ini tentang nasionalisme beliau. Sangat harus kita tiru bersama. Beliau memperjuangkan khususnya yang ada di wilayah tempat tinggal beliau, Masjid Kurbah yang ada di Kanigarang ini, Kebon Agung sekarang Kebon Agung Kebon Agung. Nanti tidak hanya itu saja Kanjeng, bisa juga nanti ke alun-alunnya, ke pusat alun-alun kota yang ada di kompleks makamnya Yai Haji Abdul Hamid atau Yai Hamid Pasuruan. Jadi tidak hanya di Kebon Agung saja, nanti insya Allah akan nyetrum ke arah utara, yakni ke pusat sentral utama kegiatan Warah Habaib yang ada di Jawa Timur. Sekarang dari Ngampel Surabaya bergeser ke sebagai pusat gerakan, bisa dikatakan segitiga. Ya mohon maaf, dari Dalwa ke Sunsal lalu ya ke arah Ketbaro gitu. Ya mohon maaf, ini bukan berarti kita bulan puasa hanya kursi. Kita mengungkap fakta realita bahwa kita harus tetap istiqomah walaupun sudah dikatakan tadi oleh KRT Fakih, kita sudah berhasil 90% sudah berhasil menyadarkan muhibbin dan menghambat, memutus tali atau mata rantai penyesatan para Habib Alawi yang ada di Indonesia Nusantara pada umumnya. Cuma tetap tidak boleh berhenti sampai di sini, karena ini permainan propaganda. Dia yang bisa menguasai media, dialah yang bisa dianggap benar walaupun salah adanya. Nah ini kami mohon pada Kiai Imad juga tetap terus menulis dan mengarahkan. KRT Fakih juga itu semuanya yang sangat cerdas, yang sangat kami banggakan, Gus Rifki dan lain-lain ya, Gus Fuad yang sangat tradisional ya, berjuang. Kami harapkan tetap istiqomah, konsisten dalam perjuangan. Ini sebenarnya bukan gerakan atas nama kedengkian, tapi gerakan pembersihan, pemurnian ajaran Islam yang sudah lama ratusan tahun tercemar oleh para perilaku mereka, para habaib yang ada. Apalagi 20 tahun terakhir ini, ratusan tahun yang lalu sudah tertanam di dalam benak memori para kiai-kiai kita sekarang yang sudah sampai 4 generasi, sehingga tidak cukup hanya 3 tahun berjalan kita berjuang, tapi ini tetap masih terus berjalan ke depan.
tetap harus menyampaikan karena ini sudah 4 generasi lebih lah. Jadi kita pun harus berjuang ya ratusan tahun lebih juga sampai mungkin kalau kita tiada akan diteruskan oleh generasi kita mendatang. Nah ini sebenarnya Habib Ba'alawi itu kalau dia dulu sendiri itu nggak masalah, itu urusan pribadi dijamin oleh hak asasi manusia. Tapi kalau wa'adallu ini loh yang membuat kita harus bangkit. Mereka itu menyesatkan. Kalau hanya sesat ya, urusan mereka, siapapun boleh, itu pilihannya. Tapi kalau yang wa'adallu, yang dolu itu yang menyesatkan, ini tanggung jawab kita bisa. Sama seperti yang disampaikan KRT Fakih tadi, kenapa PBNU masih ini kan berarti kami menyalahkan NU. Kita hanya mengkritik oknum individual yang ada yang mengurus yang kurang benar. Selain kita menata negara, juga menata struktur organisasi agama. Negara kita juga banyak diurus oleh orang-orang yang kurang becus. Mohon maaf. Sekelas menteri saja mengata-ngatai Kiai Imad dan kawan-kawannya itu sebagai bahasanya kurang etis. Apalagi dari unsur agama, dari unsur pengasuh pondok pesantren besar di Sukabumi yang saya tidak menyebutkan namanya, jadi Kiai Haji Abdullah Muhtar, ya saya tidak menyebutkan namanya. Itu aja Kiai Imad orang sinting. Nah ini berarti sama dengan ya kafir, semua adalah kafir. Kalau tidak terbukti ya kekafirannya kembali kepada penuntutnya. Berarti yang sinting siapa? Kiai Imad menunjukkan dalil yang tidak bisa dipatahkan, tetapi hanya dipatahkan dengan kata-kata orang sih. Ini contoh kecil. Satu orang Kiai Haji Abdullah Muhtar yang saya anggap sebagai Kiai Haji Abdullah bin Nuh yang kedua dari Cianjur ke Sukabumi. Ya. Ini belum mau membuka diri, tidak mau tahu, ingin tahu, mempelajari apa itu Ba'alawi, Alawiyah, Alawiyin, sehingga digerambahwiyah semua bahwa Kiai Imad dan kawan-kawan ini menentang, tidak percaya adanya cucu Nabi yang ada, tidak percaya adanya keturunan Nabi di Indonesia. Nah itu yang kami baca ya, sekilas dari tulisannya itu berarti orang-orang yang membatalkan nasabah, orang-orang sinting, ya berarti beliaunya belum paham, dan mungkin hanya sekelebat saja mendengarkan omongan kita, sama seperti mohon maaf Gus Najib, Haji Ibrahim Makmun, bahkan putranya juga, tidaknya itu ya dari rombongan sepuh kita yang masih belum tersadarkan. Ini gambaran nyata sekelas tokoh besar yang kita anggap para pembesar agama dan bangsa ya, bisa kena doktrinnya Dajjal seperti ini. Dajjal Ba'alawi versi sekarang ini saja kita sulit untuk menghindari. Masih banyak yang kena makan kena fitnahnya Dajjal. Apalagi nanti kalau Dajjal yang paling besar akan turun ke muka bumi. Gagal kita. Sebagai pelindung agama, organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, MUI dan lain-lainnya, harusnya yang berperan aktif kita saat ini ya tersandera dengan adanya adu domba bahwa kiai saja akhlaknya begitu antar sesama kiai yang lain. Katanya Kang Mas Guntur Wakil kan seperti itu. Kita ketika mengingatkan kiai yang kontra dengan kita dianggap nggak sopan, omongannya kurang ajar dan lain sebagainya. Ini kan bukti bahwa sekelas ya pembantu dan penyelenggara bangsa, kualitas keilmuannya tidak bisa diharapkan. Apalagi nanti akan membawa kemajuan untuk bangsa ini. No.
konsen, nggak bisa. Kalau orang-orang seperti itu menjadi imam kita, kita akan jadi makmum yang tidak hanya mabuin tapi masbuin saja. Hanya taklid buta kepada mereka yang kurang mengerti akan literasi, malas untuk mencari referensi. Ya khususnya para menteri-menteri kita itu, memang tidak semuanya, hanya yang berbicara kemarin saja yaitu Kang Mas Nusron Wahid di Kudus pada acara khusus. Nah ini sekelas menteri saja seperti itu, apalagi yang di bawahnya. Nah, ini kan termasuk keprihatinan kita bersama. Kalau kita berhenti untuk bersuara, maka akan jadi apa? Kami sempat menyinggung bagaimana implementasi dari pasal 33 ayat 3. Ini aja sudah jelas. 80 tahun kita merdeka, seakan sia-sia. Ketika kita ingat 21 bulan Gus Dur menjadi presiden, digoyang gara-gara Burnege, gara-gara yang blokir. Itu memalukan kita sebagai bangsa yang kaya raya. Mempermasalahkan bangannya Raja Sultan Hasan Al-Bolkiah Brunei sana untuk warga Aceh, sehingga menggoyang diturunkan dari kursi kepresidenannya. Kan malu sebagai bangsa yang kaya raya seperti ini justru mempermasalahkan harta yang kecil sumbangan dari negara luar, ya. Memalukan, apalagi bloket dan lain-lain yang seakan-akan Gus Dur adalah seorang tokoh yang kiai yang korup padahal tidak terbukti, yang akhirnya dibersihkan oleh Kejaksaan Agung. Tuduhan-tuduhan tersebut tuduhan palsu, sampai sekarang tidak terbukti, tapi terbukti beliau sudah diturunkan. Siapa yang menurunkan mereka? Ya orang-orang yang Allah Akbar, siapa? Ya Kang Mas Rizik Sihab dan kawan-kawan, Kang Mas Amin Rais dan kawan-kawan, siapa? Oleh itu ketika Kiai Imam, KLT Fakih, Gus Fuad, Gus Rifki membela Gus Dur, seharusnya Gus Durian, Nahdien, akar rumput sampai atas rumput, ya, semuanya harus kompak dengan kita. Pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama harus bangkit semua mendukung perjuangan Kiai Imam dan kawan-kawannya. Jangan sebaliknya, justru malah kita mau diadu domba antar sesama kiai, dibenturkan, ya, untuk menyerang satu sama lainnya. Nah ini yang tertawa kepel-kepel adalah Habib Alawi, sama seperti cita-cita Belanda dan praktek Belanda yang diterapkan di Nusantara sehingga bisa lama menjajah negeri kita. Nah ini akan diadopsi lagi oleh Pak Alawi. Kalau kita masih mau diadu domba, maka Pak Alawi akan tetap mengambil keuntungan dari perpecahan kita. Sebab itu seluruh anak bangsa khususnya Nahdien, ya, harus bangkit mendukung perjuangan kita. Wahai para anggota struktural Nahdlatul Ulama, mulai dari PB, PW, PC, MPC, ranting, semua harus kompak mendukung perjuangan Kiai Imam dan kawan-kawannya. Ya termasuk saya hanya menjadi makmum saja untuk mendukung perjuangan beliau. Mungkin demikian. Baik, sampai. Terima kasih Nuria atas pemaparannya, ajakannya, motivasinya kepada seluruh bangsa pribumi Nusantara. Ini tadi karena ya bahas Bapak Nusron Wahid, ceramah yang di Kudus itu, saya mau minta tanggapan mungkin, ya, dari Kiai Imad, Gus Pagi dan Kiai Iya. Nanti silakan, tidak perlu menunggu saya untuk saling bertanya atau langsung masuk, ya. Itu kan Pak Nusron Wahid itu ceramah, kalau pada intinya, ya, orang yang banyak sholawat, banyak bersalawat, kemudian hatinya rindu kepada Rasulullah, itu akan bisa merasakan bau-bau, aroma, getaran-getaran darah Nabi, gitu. Nah, itu bagaimana tanggapan dari Kiai Imad dulu deh, tentang ceramah dari Pak Nusron Wahid, Kiai Imad, tentang itu, ya, tentang Quran Habib Alwi itu, ya. Baik, Pak Nusron Wahid itu hidung akutnya lebih
Habib Yahya. Itu Binakul. Dia merasa jadi muridnya bikin Yahya Pekalongan. Bahkan dia bikin ormas namanya Dere Guru. Itu Dere Guru itu ormas yang ketuanya Habib Soleh Alatas itu, pembinanya itu Nusron Wahid. Dere Guru itu sebuah ormas yang dibentuk oleh para murid-muridnya Habib Lutfi gitu. Orang-orang yang mengaku muridnya Habib Lutfi itu bikin ormas namanya Dere Guru, ketuanya Habib Soleh Alatas, pembinanya Nusron Wahid. Ya, jadi jangan terlalu aneh kalau Nusron Wahid ini memang Guswan. Ya. Apa sudah nonton ceramah dari Pak Nusron Wahid? Ya, sedikit nonton. Ya, di situ pada intinya ya beliau mengatakan bahwa orang yang banyak bersolawat atau ahli solawat itu, beliau memiliki keyakinan bahwa orang yang seperti itu akan bisa merasakan, membaui, mengarumai atau mengetahui getaran dari ini ada darah Nabi atau tidak. Nah, kalau respon saya ya, artinya dengan premis seperti itu membuktikan bahwa Bapak Nusron Wahid sendiri itu tidak banyak membaca salawat kepada Nabi karena terbukti dugaannya keliru terhadap bulan Habib Alwi begitu. Jadi itu mohon ditingkatkan bacaan salawatnya Pak Nusron Wahid itu menurut saya berdasarkan basis argumen beliau sendiri. Kalau dalam visual bagaimana? Assalamualaikum. Selamat sore untuk sahabat-sahabat semua, Kiai Nurahya, Gus Fakih, Mas Rifki, dan Kiai Iman. Jadi apa ya? Kan semua yang dirasakan atau pengalaman spiritual itu kan harus terkonfirmasi secara faktual, terkonfirmasi secara saintifik. Begitu juga seandainya benar bahwa orang itu ada orang yang bisa merasakan ini keturunan Nabi, ini bukan keturunan Nabi. Nah, semua itu kan tidak ada tolak ukurnya. Nah, sesuatu yang tidak ada tolak ukurnya itu harus dikembalikan kepada fakta dan sains gitu. Jadi begini, perasaan seperti itu saya langsung ke yang diomongkan Islam. Perasaan seperti itu semacam bau atau semacam getaran atau apa, itu memang boleh percaya boleh tidak, dan silakan untuk teman-teman yang suka memfitnah, membenci para pejuang. Itu memang saya sendiri itu pernah mengalami hal seperti itu. Jadi bahkan kalau di hal sekumpul dulu ya, secara tidak langsung itu, karena di sana itu Habib itu begitu dimuliakan gitu. Dan begitu banyak orang yang ngaku Habib supaya bisa dimuliakan, supaya masuk ke saf depan atau ke dalam salat. Nah, ini salah satu dalam tanda petik itu kuratornya Habib atau bukan itu saya. Gitu. Jadi dan pernah suatu ketika ini sungguh-sungguh verifikator. Dan ini anehnya itu begini, Mas Riki. Nah, kalau saya salah ini bukan, itu memang ada semacam getaran khusus tertentu. Bahkan itu pernah ada seorang Habib itu bersama rombongan budayawan Bali yang semuanya agama Hindu, terus ngaku dia itu namanya Putu siapa gitu. Saya tuh merasa bahwa ini seorang Habib ini. Saya tanya, kamu Habib ya? Kamu apa marganya?
terus dia ngaku bahwa marganya itu Al-Habsyi atau apa gitu. Saya lupa. Itu kamu bisa jadi Hindu, bisa jadi ini. Oh, saya dibuang keluarga saya, kemudian ya sudah saya ganti nama, saya ganti agama Hindu dan lain. Tapi kamu kan berarti Habib ya? Nah, iya gitu. Artinya itu gini loh, perasaan waktu itu sesuatu yang berbeda ketika saya rasakan dalam adegan salaman. Saya pikir sesuatu yang berbeda itu menandakan bahwa dia itu adalah keturunan Nabi. Nah ternyata setelah adanya tesis Kiai Imad, setelah adanya penjelasan dari Kiai Nur Yahya, penjelasan dari Mas Sugeng dan Gus Bageh, ternyata itu rasa yang seperti itu menunjukkan bahwa dia itu keturunan Yahudi gitu, bukan keturunan Nabi. Ya itu sejak rame-rame gini kan saya sudah lama sekali nggak ketemu Habib, saya nggak tahu apakah masih ada setrum-setrum khas seperti itu ya kalau salaman dengan Habib. Yang dulu saya pikir itu adalah tanda bahwa setrum seperti itu ada setrum keturunan Nabi, ternyata itu setrum keturunan Yahudi gitu loh. Iya. Nah sementara apa itu misalnya saya salaman dengan Abi Yadim Yati Banten gitu ya, ya salaman itu. Saya kan yakin berdasarkan buku nasab bahwa beliau itu dzurriyyat Nabi kan. Nah itu buku nasabnya itu kan ke Cirebon ya, dan Sokelah ya itu. Nah, tapi saya salaman dengan Batin itu nggak ada getaran seperti itu. Jadi itu nggak ada getaran seperti yang ada di dalam diri Habib. Jangan-jangan itu nasabnya palsu. Nah, saya malah begitu tahu waktu itu. Tapi saya katakan gitu, mungkin karena saya saya lagi lemah kan, daya deteksi saya. Tapi benar-benar itu jadi kalau misalnya ada kiai konon katanya misalnya Habib itu, konon katanya kalau itu benar tuh, oh ini Habib ini terasa ini baunya getarannya seperti yang diomongkan si Nusron itu. Saya sendiri juga merasakan itu, jujur aja. Saya merasakan, cuma kesimpulannya yang salah gitu. Getaran seperti itu tuh saya pikir karena mereka keturunan Nabi adalah standar bahwa keturunan Nabi harus punya getaran seperti itu. Kalau tidak punya getaran seperti itu berarti bukan keturunan Nabi. Ternyata secara saintifik justru terbalik. Getaran seperti itu yang menunjukkan mereka bukan keturunan Nabi, tapi keturunan Abdullah Grup G itu. Tidak lah. Tapi wali sama itu tadi. Saya bandingin juga. Misalnya, saya bandingin jelas keturunan Nabi kan. Bukan getaran sama sekali. Ya kan banding memang Abdullah Grupnya bukan gatel kan gitu. Enggak gitu aja. Maaf bukan ini. Mereka itu yang penjenengan yang ahli kita. Demikianlah pandangan dari beberapa tokoh ya seperti Kiai Imad dan siapa itu tadi ya, Gus Fuad Pleret ya, tentang menyikapi polemik nasab Mbak Alawi di sini ya. Jadi menurut mereka ada getaran-getaran sholawat ya, menurut Pak Nusron ya, Pak Nusron Wahid. Tapi sesungguhnya itu karena terobsesi dari mereka itu sebagai keturunan Nabi. Jadi seakan-akan ada aura ya, ada aura positif ya. Karena terobsesinya para muhibbin terhadap keturunan Nabi ya, yang sudah meyakini. Jadi demikian menurut pendapat saya ya. Dan menurut pendapat mereka, tapi apabila tidak sesuai dengan fakta ya kata mereka, maka sulit untuk mereka mengaku sebagai keturunan Nabi karena ada fakta sejarah ya. Ada tulisannya, ada kitabnya, kemudian bisa dibuktikan dengan tes DNA, kemudian ahli filologi. Jadi mereka mustahil sebagai keturunan Rasulullah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.